Sejatinya kami tidak bisa berkata, namun bila Engkau ada, apa saja dapat kami lakukan. Karena tutup lidah kami, pakai mulut lidah kami, biarlah hatimu yang berbicara melalui lidah kami, agar supaya Nama dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga jemaat yang mendengarkan Tuhan. Kau juga memberkati mereka Tuhan. Dipalimpahkan berkat buat mereka melalui firman, Nama dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat kami akan membawa firman-Mu, kami akan mendengarkan firman juga. Ampuni salah dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada spesial. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang selalu diperingati tiap tahun oleh umat Tuhan yang mencintai. Makanya ayat ini saya angkat dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya minta satu orang kalau boleh bantu baca dan boleh Saudara Ray tolong bantu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid, tapi pesan yang Dia sampaikan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sekarang yang Yesus sampaikan itu kepada murid-murid yang ada. Orang kembali setback kepada waktu Yesus naik ke surga, orang setback ke zaman yang itu. Murid-murid sama. Saya mau beri judul khotbah ini, Yesus memanggil. Yesus memanggil karena saat ini gereja membutuhkan orang-orang yang siap melayani dan indah hati. Kalau orang melayani pakai pikiran, kadang orang akan salah jalan. Tapi kalau orang melayani dengan hati, seperti hari Minggu kita bicara hati, Tuhan lihat orang di hati. Tokoh-tokoh Alkitab yang paling terkenal Daud, Tuhan lihat hati. Ray bantu lagi dalam Markus 1 ayat 16 sampai 19.
Markus 1 ayat 16 sampai 19. Markus 1 ayat 16 sampai 19. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Proses rekrutan murid-murid kita lihat dalam Markus 16 ayat 19. Kayaknya begitu cepat. Mari ikut kita. Mari ikut kita. Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dasar apa? Dasar apa? Murid-murid cepat sekali. Cepat sekali ambil keputusan. Ikut Yesus. Orang ada jalan pikiran, tergambarkan kejadian di waktu Tuhan Yesus mulai merekrut murid-murid. Sebenarnya apa sih yang dipunyai Yesus sampai itu murid-murid begitu dipanggil cepat sekali datang. Begitu diminta langsung ikut. Jalan orang lepas. Dasarnya waktu Yesus memanggil 12 murid pada zaman kerajaan atau bangsa Israel, raja-raja sampai zaman Tuhan Yesus, jabatan atau posisi yang paling penting adalah seorang rabi. Kenapa kita bilang seorang rabi? Karena penghormatan tertinggi pada waktu itu terletak pada rabi, ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus masuk golongan rabi. Tahun ada di Bait Allah, berbincang-bincang dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Orang semua tahu cerita sekolah minggu. Mereka tercengang-cengang berdebat dengan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus terkenal. Waktu itu Tuhan Yesus baru mulai, tetapi Yesus umur 30 tahun mulai melayani. Umur 12 tahun Yesus pandai berdebat. Baru namakah ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Menjadi imam kan mesti kuasai buku Taurat, buku Musa. 18 tahun dari Yesus, 12 tahun sampai Yesus 30 tahun. Pendidikan Yesus sangat pesat. Kenapa kita bilang pendidikan Yesus sangat pesat? Anggap John pada waktu itu Yesus dalam pendidikan.
Yesus dalam pendidikan dengan nilai paling tinggi, cum laude. Kan menjadi seorang nabi harus belajar. Dia sekarang lagi sekolah. Sebelum dia genap sarjana, ya nak mungkin dia sekolah. Murid-murid pada waktu Yesus panggil umur 30 tahun, Yesus sudah dikenal, sudah diketahui. Orang yang lulus dalam pendidikan itu kembali di zaman lalu ya. Yesus yang lolos dalam pendidikan, dia berhak khotbah di atas mimbar. Seluruh sinagoga Israel dia boleh mengajar. Yang mulai diibadati kan pada zaman dahulu kan cuma ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi. Yang tidak orang sabar, orang boleh naik di situ. Dasar inilah murid-murid yang kalau cuma nelayan itu jabatan kacang-kacang, jabatan kecil. Kenapa kita bilang begitu? Waktu perekrutan murid-murid cepat sekali, Yesus panggil, langsung datang. Orang saya pengen lagi lebih jauh lagi, sama Elisa dan Elia. Orang lihat, waktu Elia panggil, ikut aku. Elia itu sama, pengangguran yang membajak yang 12 sapi, dia sapi yang ke-12, 12 pajak. Kurang kerjaan. Orang baca di ayat 20. Murid-murid Yesus. Ray, tolong bantu baca. Markus 1 ayat 20. Markus 1 ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang pahannya lalu mengikuti dia. Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Yang memberi upah berarti ada doi, bukan pengangguran. Tapi orang ke ayat 19 dan ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Perekrutan murid-murid sebenarnya orang kalau cukup baca-baca sebentar, oh iya kan, cepat sekali orang ikut, langsung ikut. Nah sekarang siapa Yesus yang dorong ikut akal? Apa tuh murid-murid pengangguran? Lebih jauh lagi baca 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Minta tolong Ray langsung jadi slide supaya 1 Raja-Raja 19 sampai ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Lebih jauh lagi sama Elisa dan Elia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Nah, 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri memudikan yang ke-12. Nah, ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya padanya. ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, Lari mengikuti Elia. biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kesimpulan yang kita dapat, ternyata jabatan imam, nabi, ahli Taurat dan orang Farisi sangat dihormati di Israel. Jadi Petrus ikut Yesus, nyenak cuan. Terus aja ikut kita. Kalau kita tunggu
Tunggu dulu, siapa? Siapa mana? Membuktikan ayat 20, Petrus punya orang upahan. Doi bukan ukuran pada zaman itu. Mas tolong baca di dalam Matius 9 ayat 9. Tolong dengar bantu Matius 9 ayat 9. Sesudah itu Lukas 19 ayat 8. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yang kedua, Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kita dapati orang kaya bukan sesuatu yang harus dihormati pada zaman itu. Yang harus dihormati adalah rabi, imam, orang Farisi yang ada di sini. Zaman itu, sama Tuhan Yesus. Itu yang menyebabkan Petrus dan kawan-kawan begitu dipanggil. Aduh kasihan, Petrus ini kan jabatannya cuma nelayan. Dan dia ada duit. Tapi di jabatan cuma nelayan. Nelayan untuk ukuran orang Israel pada waktu itu sebenarnya pekerjaan yang biasa-biasa. Pekerjaan ringan-ringan. Begitu Tuhan Yesus panggil, terus mari satu kebanggaan kepada Petrus dan kawan-kawan karena ia akan menjadi ahli Taurat dan imam dan orang Farisi. Dan kenyataan Alkitab mengatakan mereka adalah rasul-rasul. Lukas 2 ayat 40 sampai 47. Sedikit banyak ayat, soalnya ini kita mau kasih pengertian buat saya back ke belakang. Kenapa murid-murid ke Yesus? Apa sih? Pada waktu itu Yesus kan belum terkenal, belum tahu. Apa sih kelebihannya Yesus? Ayo Ray, Lukas 2 ayat 40 47. Lukas 2 ayat 40 sampai 47. sampai dengan 47. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim Yesus ulama 12 tahun duduk di tengah-tengah sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Lanjut 47. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Amin. Itulah Yesus. Umur 12 tahun. Ini belum cerita tambah 18 tahun. Umur 12 tahun.
Jangan kira Yesus dari 12 ke 18 orang yang tahu, 12 tahun orang tahu, akhir tahun orang cuma tahu siapa Yesus. Tapi hikmatnya orang belum tahu kalau dia Mesias apa, dan orang Israel sampai Yesus mati juga mengakui dia Mesias. Tetapi murid-murid yang direkrutnya mengetahui benar siapa Yesus. Tambah lagi Matius 13 ayat 57. Matius 13 ayat 57. Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana. Seorang nabi dihormati di mana-mana. Jabatan nabi paling terkenal pada waktu itu. Terus kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena sudah. Yang saya tekankan di sini, seorang nabi dihormati di mana-mana. Matius 4 ayat 23. Maaf saudara, banyak sekali ayat. Karena ini kita mau membuktikan siapa Yesus. Kok sampai cepat sekali itu mengikut. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berkeliling di seluruh Galilea. Sesudah itu apa ada tulis? Ia mengajar dalam rumah ibadat. Saat itu Tuhan Yesus sudah jadi nabi, rabi terkenal. Orang kalau lulus, semua lihat di sini. Saat itu juga sama. Yesus lulus, memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam rumah-rumah ibadat. Nggak sabaran. Orang Israel bukan sekali 10 hukum Allah, belum Taurat. Kalau orang tahu, orang ini tahu dari mana, ya mungkin orang kasih. Tapi orang tahu. Cuma yang tertulis yang kita cari-cari, Yesus lulusan kapan, lulusan mana, apa, nyana ada. Tidak tertulis. Tapi ayat-ayat ini membuktikan seluruh Galilea dia mengajar dalam rumah-rumah, bukan cuma dalam rumah ibadat, tapi rumah ibadat. Apalagi yang Yesus lanjut baik. Beritakan Injil Kerajaan Allah serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, bukan cuma mengajar, bukan cuma hahaha. Apa yang jadi? Melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan. Itu Yesus. Makanya kita tuh murid-murid cepat sekali. Sama kasus Elia waktu dia pakai Elisa. Elia itu siapa? Seluruh bangsa Israel tahu Elia itu siapa. Waktu dia panggil Elisa cepat sekali. Begitu juga ini. Murid-murid cepat sekali. Iko ayat 20 ada DP orang tua, ada DP orang upahan, dia masih tinggal di Markus 1. Karena belum tahu siapa yang bodoh. Bangganya minta ampun jadi murid Yesus. Minta ampun orang senang, minta ampun orang kebanggaan. Sepertinya orang diangkat dari posisi yang tidak berguna, diangkat jadi murid seorang nabi yang terkenal, murid seorang nabi yang pandai. Sama itu memang semua rabi punya murid. Dan Yesus memanfaatkan itu. Dia memilih murid-murid. Contoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tahu semua kan? Ada murid tak? Ada. Yohanes Pembaptis ada murid banyak. Pada
jabatan Yesus adalah jabatan yang tertinggi dalam bangsa Israel. Lanjut dari Markus 1 ayat 21. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Stop. Mereka ini sering murid-murid. Sering murid-murid. Ya, lanjut. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesus kan so pandai, so rabi, so mengajar. Yesus masuk di bait Allah. Ada yang kita Petrus, Yesus dibuka apa kita? Kalau waktu kita nelayan berjalan ke umum lain-lain. Waktu di Yesus apa bos paling pandai di seluruh Israel. Bukan cuma pandai, punya kuasa menyembuhkan penyakit. Bangga Petrus dan kawan-kawan ikut Pak Yesus. Apa bos masuk di rumah ibadah langsung mengajar. Mereka tiba di Kapernaum sama-sama satu murid. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Itu tadi kita ulang-ulang. Orang yang mengajar itu orang yang pandai, yang so lulus. Artinya begini, so lulus dari ujian yang Tuhan mau lakukan. Dan itu di Israel 70 sampai itu. Mereka itu memang khususnya untuk mengadili dan selain sebagainya, menentukan karena boleh duduk boleh mengajar atau enggak. Ditentukan oleh ahli orang yang tua-tua dan imam kepala. Dan Yesus diizinkan. Mulai Yesus, proyeknya Yesus selama 3 tahun setengah berjalan bersama murid bangga. Tapi bos, orang mati kacau, orang sakit karena orang bangga, orang Tuhan, orang Rabi. Bayangkan orang kalau tiba-tiba SPY manggil Mister Lau harap menghadap istana. Tapi bangga kalau ada di sini berjalan di istana ya. Ayat-ayat yang kita ambil tadi membuktikan Yesus adalah pengajar dan terpandai. 12 tahun ini sebelum depan, tambah 18 tahun, bayangkan tambah 18 tahun. Kalau dia mulai di proyek 3,5 tahun. Jadi semua pekerjaan pada waktu itu yang guna, semua pekerjaan kecil dibanding dengan jadi murid Yesus. Sekarang pertanyaan, kalau Tuhan, saya dan saudara dipanggil Tuhan Yesus, mari ikutin kita. Siap? Amin. Bangga. Raja seluruh dunia. Kalau SBY cuma camat, menghormat Pak SBY, tapi dianya bisa hormat Pak Presiden Amerika seperti itu. Nggak bisa hormat Pak Obama. Dia cuma sampai tim paling tinggi presiden. Tapi itu orang seluruh dunia hormat Yesus. Matius 1 ayat 28-29. Matius 11 ayat 28-29.
Ini kita bilang banyak ayat, jadi setengah pelajaran. Tahu Tuhan yang saya waktu kita ke belakang ini, kita sendiri goyang-goyang kepala. Kita sendiri aneh-aneh. Tuhan buka-buka apa kita? Kita itu bisa apa sebenarnya? Sekolah kita punya genap. Dulu pernah di PDI genap, apa bulan? Stres kita pulang. Habis itu stop. Matius 11 ayat 8 dan 9. Matius 11 ayat 8-9. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Pertanyaannya berubah. Yesus bukan bilang Petrus Mariko, Yohanes Mariko. Nah, pertanyaannya selembut. Ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Ini panggilan ini bukan buat Petrus. Seperti orang sama sering kita lihat Yesus. Seperti orang sama. Yesus panggilan yang kali ini sonai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Siapa yang saudara berat? Siapa yang saudara? Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang cari koperasi, cari Yesus. Pertanyaan yang Yesus kasih itu, marilah kepadaku yang letih dan membawa beban berat. Karena apa? Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia mengajar, kemudian Dia jadi korban. Kita ambil gambaran ini waktu Yesus korban itu. Yesus membuat satu jembatan antara orang di bumi dengan di surga. Sebelum ini tidak ada ayat yang menyatakan orang di surga. Cuma yang jelas naik ke surga cuma Metusala dan Elia, disaksikan oleh Elisa. Satu ilustrasi, dua orang adik, kakak beradik, satu DP adik, satu DP kakak. DP orang tua sudah meninggal. Orang dapat warisan tanah, satu areal tanah, belah dua, sebelah kiri adik, sebelah kanan kakak. Sekian puluh tahun orang akrab. Baku baik, baku sayang. Tapi ada satu waktu orang berselisih. Mulai dari hal kecil, lebih besar sedikit, makin besar, lebih besar, akhirnya sebaku memakai kurang waktu tubuhnya. Ini adik karena dia ganas, dia gali paling beran buah petana, dia ambil bulldozer, dia gali, dia bikin parit, dia kasih pisang supaya dia mau mendapat dari PKK. Dia kasih pisang, jadilah parit yang lebar. Begitu juga di PKK. Nanti satu waktu ada datang bas cari kerja, datang dari PKK, sampai pada PKK bilang, aduh pas kita lagi tunggu. Karena mau kerja, kenapa? Kita tukang kayu. Oke, kenapa di kayu-kayu lebih banyak? Mulai hari
lihat di rumah dan di kelakuan dan lain sebagainya di sebelah. Oke, kita kebetulan keluar kota, kita kasih tinggal mana, kita balik, so mesti selesai ya kebakar. Bikilah ini kakak, ini bas ini dia kerja, dia mulai menimpang satu persatu, dia mulai menimpang satu. Sudah selesai kerja, pulanglah di PKK dari kota. Sampai dia di mana pagar, nyata bikin pagar. Apa yang dibahas bikin jembatan. Jembatan bagus sekali, jembatan sangat indah. Di PKK tes ke sana, ini sambil marah-marah. Kita suruh bikin pagar, kita ada bikin. Tapi dia sementara tes jembatan. DPA dari sana sebelah, so terharu. Ternyata di PKK-nya marah betul. Malah dibikin jembatan. Dari sana dia kasih dia so sedih, rindu. So namanya udah dapat di PKK tuh. Oh kasihan, di PKK jembatan lebih bagus nih. Pas angka muka tinggal. Dua-dua aku dapat. Apa? Langsung aku pulang. Aduh minta maaf, kita kasih yang susah. Kakak, aduh ya minta maaf, kita susah, kita susah. Yesus jembatan antara orang Bapak Islam. Bapak turun datang lihat, oh kasihan ini manusia sudah masuk surga dosa. Kalau orang kepala korek, orangnya mau bikin jembatan, mau bikin pagar tinggi-tinggi. Akhirnya ada teman orang. Karena dia kagum dengan jembatan, ternyata lebih bagus. Ketemulah dengan Bapak Yesus melalui kayu salib, melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersuara sedang Tuhan, marilah kepada aku lemah lembut dan hati yang ada di lubuk dosa. Yesus Maha Pengampun. Orang keuangan, tekanan keuangan, kacang-kacang. Tuhan Yesus bilang, ya kok pikir-pikir dulu, pikir-pikir itu senang, gampang itu. Kita yang punya langit dan bumi, nggak usah pikirkan. Berdamai dulu dengan Tuhan. Orang damai, hati damai, orang kerja juga damai. Tuhan pasti berkati. Yang kurang kasih sayang dari saudara, suami istri, Tuhan berkata, aku untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada kita ya. Kadang kita ingat dulu, kalau datang kepada Tuhan pasti selesai. Kenaikan ke surga adalah jembatan antara manusia dengan Allah. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus memberi amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya baca lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah yang Petrus dan murid ajarkan sampai dunia sekarang, sampai saat ini orang masih berada di jembatan yang menuju surga. Suka bisa enggak?